Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan tugas proses stokastik yang disusun oleh Noel Pradipta dengan NIM 48, lalu ada Ambalika Istira dengan NIM 50, lalu ada Octavian Nenggolan dengan NIM 51, Alvito Aryo dengan NIM 55, M. Fauzan dengan NIM 60, dan Sarina Rohina dengan NIM 62. Di sini kami akan membahas Continuous Time Markov Chain atau CTMC dengan studi kasus coffee shop yang bernama Kawisari Coffee. Penentuan kasus. Kasus yang kami teliti adalah banyaknya jumlah kedatangan pelanggan di coffee shop Kawisari Coffee yang beralamatkan di Jalan Kebun Sirih nomor 77A, Jakarta Pusat yang kami teliti pada hari Minggu 27 Desember 2020. Di sini kami dapatkan T atau waktu dengan pengamatan yang dilakukan dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat hingga waktu 7 sore waktu Indonesia bagian Barat yang kami hitung dalam satuan menit. Dan NP sebagai jumlah kedatangan pelanggan di coffee shop Kawisari Coffee. Dalam penelitian ini akan digunakan 3 state. Untuk pendefinisian dari state yang pertama adalah saat pelanggan datang ke tempat, dan itu juga termasuk waktu mereka mengantri. Untuk state kedua adalah saat pelanggan mulai menempatkan pesanan mereka. Dan untuk state ketiga adalah saat pelanggan meninggalkan tempat Kawisari Coffee. selanjutnya ini data yang kami peroleh dari hasil studi kasus, di mana kami terdapat 48 pelanggan dengan jumlah stat sebanyak 3. Rate waktu antar kedatangan diambil jumlah orang yang datang setiap 1 menit. Banyak datanya itu sebanyak 48, ranknya ada 6. Untuk banyak kelasnya itu ada 9, dan intervalnya sama dengan 1. Kemudian rate waktu antar kedatangan tiap state. Untuk lambda 1 rate waktu antar kedatangan 0,1747, lambda 2 rate waktu antar kedatangan saat memesan 0,1536, lambda 3 rate waktu antar kedatangan saat meninggalkan tempat 0,0386. Rate waktu tiap perpindahan state R12 yaitu rate waktu perpindahan dari pelanggan datang ke tempat memesan itu sebesar 0,097. Untuk R23 yaitu rate waktu perpindahan dari tempat memesan keluar atau meninggalkan tempat sebesar 0,01009. Untuk hasil matriks R dan diagram rate-nya bisa dilihat pada tampilan berikut. Lalu pengujian distribusi waktu antar kedatangan suatu kejadian T1, di mana kita mencari hipotesisnya yaitu H0, waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial, H1, waktu antar kedatangan tidak berdistribusi eksponensial. Lalu di sini kami mencari distribusi waktu antar kedatangan set 1, di mana output diagram histogram eksponensialnya pada berikut. Lalu pada tabel sebelah kanan adalah distribusi-distribusi apa saja yang paling cocok yang dapat digunakan untuk data kami. Lalu dapatkan hasil output di mana keputusan berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alfa lebih kurang dari sama dengan 0,05 terlihat bahwa H0 ditolak. Dengan kesimpulannya, waktu antar kedatangan inter-arrival time untuk stage 1 tidak berdistribusi eksponensial. Selanjutnya kita menentukan distribusi waktu antar kedatangan state 2 T2 dengan output sebagai berikut. Histogram eksponensial. Selanjutnya adalah distribusi waktu antar kedatangan state 2 atau T2. Di sini dapat kita lihat output dari EasyFit. Lalu kita dapat memutuskan berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alpha kurang dari sama dengan 0,05, terlihat bahwa H0 ditolak, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa waktu antar kedatangan inter-arrival time untuk state 2 itu tidak berdistribusi eksponensial. Selanjutnya adalah distribusi waktu antar kedatangan state 3 atau T3. Dengan output dari EasyFit, histogram eksponensial dapat kita lihat sebagai berikut.
Lalu dapat kita lihat output EasyFit pada bagian goodness of fit. Kita dapat memutuskan bahwa berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alfa kurang dari 0,05 terlihat bahwa H0 ditolak, sehingga dapat menyimpulkan bahwa waktu antar kedatangan interarrival time untuk state 3 adalah tidak berdistribusi eksponensial. Selanjutnya adalah pengujian distribusi waktu tiap perpindahan state atau service time. Transisi state 1 ke state 2 yaitu R12. Hipotesisnya H0 waktu transisi dari state 1 ke state 2 berdistribusi eksponensial, dan H1-nya waktu transisi dari state 1 ke state 2 tidak berdistribusi eksponensial, dengan output dari EasyFit adalah sebagai berikut. Didapat output dari EasyFit, kita dapat memutuskan berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alfa kurang dari sampai dengan 0,05 terlihat bahwa H0 ditolak, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu transisi dari state 1 ke state 2 tidak berdistribusi eksponensial. Selanjutnya adalah pengujian distribusi waktu tiap perpindahan state atau service time dari transisi state 2 ke state 3 atau R23. Dengan hipotesisnya adalah H0 waktu transisi dari state 2 ke state 3 berdistribusi eksponensial, dan H1-nya adalah waktu transisi dari state 2 ke state 3 tidak berdistribusi eksponensial. Lalu kita dapatkan output dari EasyFit adalah sebagai berikut. Lalu didapatkan output dari EasyFit, dan kita dapat memutuskan bahwa berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alfa kurang dari sampai dengan 0,05 terlihat bahwa H0 ditolak, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu transisi dari state 2 ke state 3 tidak berdistribusi eksponensial. Kemudian kita melanjutkan ke pengujian distribusi dari jumlah kejadian ya. Ini kita dapat lihat ada jumlah kejadian per 10 menit ya, rentang waktunya dapat dilihat di tabel ini. Kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan EasyFit ya untuk menguji hipotesisnya. H0-nya adalah jumlah kejadiannya berdistribusi Poisson, sedangkan alternatifnya tidak berdistribusi Poisson. Nah, kemudian dilihat ini adalah probability density function-nya ya. Grafiknya dapat dilihat menggunakan software EasyFit, dapat dilihat di sini. Kemudian dapat dilihat output untuk yang pengujian Poisson-nya, distribusi Poisson. Dapat dilihat Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darling semuanya menolak H0 ya. Berdasarkan gambar berikut ini, berdasarkan itu maka jumlah kejadiannya tidak berdistribusi Poisson. Ya, kemudian apakah ini termasuk proses Poisson yang homogen? Ya, tidak ya jawabannya. Ini karena dapat dilihat pada slide sebelum-sebelumnya ya. Itu jumlah pengunjung itu berbeda-beda tiap 10 menitnya. Jadi maksudnya tidak ada hal yang bikin seragam ya. Ini dapat dilihat bahwa pengunjungnya itu ramai pada saat-saat tertentu ya. Dapat dilihat seperti misalnya pada jam 1 siang atau mungkin jam 4 sore ya. Karena itu merupakan coffee shop dan restoran ya. Jadi kebanyakan orang datang untuk makan siang dan maupun menunggu untuk senja ya, menunggu untuk jam 6. Makanya ini tidak termasuk proses Poisson yang homogen. Ya, ini ada sedikit lampiran ya dokumentasi pengambilan data ya. Dapat dilihat kafenya ya. Ya, berikut ini ada sedikit sejarah ya dari tempat yang kita datangi untuk survei. Mungkin jika berkenan dapat mempause videonya untuk membaca terlebih dahulu ya. Ya, ini ada sedikit dokumentasi lagi. Ya, sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah-salah kata. Kami undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.